kita Habib Hamid bin Ja'far Al-Ghazali. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan ilmu yang memang sangat kita tunggu-tunggu untuk nantinya kita akan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersyukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dapat bertatap muka berkumpul dalam kajian bulanan. Pada malam hari ini tema kajian kita yakni tentang akhlak terhadap Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim. Kita akan mendengarkan hal-hal yang memang ini menjadi nutrisi untuk kehidupan kita saat ini, ya, di tengah kondisi zaman umat yang sudah jauh daripada akhlak Rasulullah SAW. Semoga materi yang akan disampaikan nanti ini menjadi oase buat kita di tengah kekeringan kita dalam mendapatkan contoh-contoh teladan yang bersumber daripada baginda Rasulullah SAW. Selawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita menjadi umat beliau yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan syariat Islam seperti apa yang telah beliau bawa untuk umat manusia. Baik, sekedar pengantar, pada malam hari ini kita masuk pada kajian yang ketiga. Pada bulan lalu kita sudah melakukan kajian juga, alhamdulillah. Bulan yang lalu Habib Yusuf Aidid, beliau yang mengisi. Alhamdulillah malam hari ini kami berbahagia, ya, alhamdulillah Habib bisa hadir di tengah-tengah kita. Ya, semoga kita ini semoga diakui, ya, oleh Habib sebagai murid, ya, karena kita termasuk yang suka mendengar materi-materi Habib, ya, tausiah Habib di Nabawi TV, gitu ya. Nabawi TV beliau Habib Hamid, beliau juga mengisi kajian isu kontemporer, gitu ya. Jadi kita juga selalu sebagian dari jamaah juga mengambil, ya, ilmu atau materi-materi yang memang rutin kita lihat di channel Nabawi TV. Alhamdulillah pada malam hari ini kita langsung bertatap muka, ya, kita langsung melihat Habib di sini. Maka jujur kami sangat berbahagia. Kurang lebih tanggal 1 November kami bersilaturahmi ke kediaman Habib di Condet. Gak kerasa kalau sudah 20 hari yang lalu. Alhamdulillah, untuk itu kita manfaatkan, ya, kita cerna dengan baik, kita ambil, dan bukan hanya itu, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti kelak di akhir materi dari Habib kita akan buka sesi diskusi. Nanti antum boleh bertanya, ya, nanti insya Allah Habib Hamid akan menjawabnya. Tidak panjang kalam, untuk waktu dan tempat kami silakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa huwa alladzi anzala al-habba minan nabatat wa anzala al-ma'a minal mu'sirat wa ataba 'ala a'malis shalihat. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidis sadat man bidikrihi tatanazzalur rahmat sayyidina wa maulana Muhammad qudwatul qadat wa ala alihi wa ashabihi ayyubiz zakirat salatan wa salaman daimin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para ulama, para sahabat
Jamburi. Keduanya kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam afiat, di dalam kebaikan insyaallah. Ustaz Irfan serta para teman-teman jamaah Majlis Al-Fidiyah. Oh, Al-Aufiyah. Al-Aufiyah, Masya Allah. Al-Ism Al-Musamma, Insya Allah. Namanya mudah-mudahan sesuai dengan yang dinamakan, yaitu orang-orang yang Al-Aufiyah. Al-Aufiyah ini jamak dari Al-Wafa. Itu orang-orang yang setia pada Allah Subhanahu wa taala. Al-mufuna bil uqud, orang-orang yang setia atas janji yang pernah kita sampaikan dulu di awal. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang orang-orang yang teguh. Rijalun sadaqu ma ahadullahu alaihi. Rijalun sadaqu ma ahadullahu alaihi. Mereka adalah orang-orang yang hebat, yang siddiq di dalam setia pada Allah Subhanahu wa taala. Minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Di antara mereka ada yang sudah lewat dan ada yang menunggu. Tapi semuanya mereka rijal, orang yang hebat. Sadaqu ma ahadullahu alaihi, yaitu orang-orang auliya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Masya Allah, ada sebuah judul yang diajukan kepada kita pada malam hari ini, yaitu akhlak kepada Rasulullah SAW. Ya begitu kira-kira. Masya Allah, akhlak kepada Nabi, etika kepada Nabi. Sebetulnya para pecinta itu tanpa dikasih tahu, dengan sendirinya dia akan berakhlak. Pernah ada orang berkata kepada itu namanya Ummu Ma'bad. Rasulullah ketika hijrah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dan pembantu beliau serta satu orang penunjuk jalan datang menemui Ummu Ma'bad. Jadi di tengah padang pasir mereka berempat menemukan sebuah kemah dan lagi kehabisan bekal, air habis, kemudian makanan habis, datang mendekat kepada perkemahan. Dan di kemah itu terkenal seorang wanita yang dermawan. Setiap orang yang lewat di situ kadang beli makanan, dikasih banyak. Namanya Ummu Ma'bad. Maka Nabi berjumpa dengan. Maka beliau berkata, wahai Ummu Ma'bad, adakah sesuatu yang bisa kami beli, daging atau makanan atau air? Kata Ummu Ma'bad, nggak ada. Ini lagi musim-musim krisis kita. Nah itu ada kambing. Ya itu kambing kurus, nggak ada susunya. Boleh nggak saya ambil susunya? Kalau memang ada, ambil. Ini kambing kurus. Jadi suami Ummu Ma'bad ini, Abi Ma'bad namanya, pergi mengembala kambing-kambingnya. Kebetulan ini kambing karena terlalu kurus kagak dibawa karena nggak kuat dia jalan, terlalu kurus. Akhirnya didekati oleh Rasulullah SAW. Kemudian disentuh oleh beliau. Seketika itu susunya melembut dan diambil oleh Nabi. Dapat satu baskom, diminum semuanya. Diperas lagi, dapat satu baskom lagi, dikasih kepada Ummu Ma'bad. Kata Nabi, ini kasih ke Abu Ma'bad nanti kalau datang. Iya, terima kasih. Udah minum kenyang, berangkat nanti. Tahu-tahu datang Abu Ma'bad. Dikatakan, dari mana kau dapat susu ini? Dari kambing ini. Mana mungkin ini kambing masih perawan, masih
masih kecil ini kamu. Mana mungkin, apalagi kurus, krempek. Mana mungkin bisa mengeluarkan susu. Allah, innahu la rajulun mubarak. Tadi ada seorang laki-laki yang penuh berkah, disifatin. Seandainya kamu melihat, pasti kamu percaya kepadanya dan ikut kepadanya dan pasti akan tunduk kepadanya. Hanya dengan melihat Nabi Muhammad SAW. Jadi pada dasarnya orang itu berakhlak kepada Nabi. Nah, di saat kita ingin membahas tentang akhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini merupakan maudhu yang panjang, merupakan materi yang panjang. Tapi kita akan melihat bagaimana anjuran Allah Subhanahu wa taala agar kita tunduk dan taat serta beretika terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca di dalam surat Al-Hujurat. Ya, surat Al-Hujurat itu awal-awal surat menerangkan tentang etika kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat itu berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim." Wahai orang-orang yang beriman. Di sini hanya khusus orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman ini tidak mukhatab, tidak mendapatkan khitab, tidak ada pesan seperti ini. Udah enggak beriman. Tapi orang yang punya iman itulah yang dituntut untuk beretika. Kalau kagak ada iman aja kagak. Bagaimana mungkin dia mau beretika, berakhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini firman Allah. La tuqaddimu baina yadillah. Janganlah engkau mendahului Allah wa rasuli dan Rasul. Ini sebetulnya jangan mendahului Rasulullah. Kalau kita menjadikan Nabi sebagai Nabi dan utusan kita, raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita imani ini, wa bi Muhammadin nabiyya, itu berarti tidak boleh ada orang yang mendahului beliau. Kita selaku makmum, beliau selaku imam. Sedangkan makmum itu tunduk dan patuh kepada imam. Jangan mendahului Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Allah harus menyebut nama dirinya, menggandengkan nama Allah. Jangan mendahului Allah dan Rasul. Masya Allah. Ini tidak ada makhluk yang dimuliakan, diagungkan, dicintai oleh Allah melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana aja disebut nama Allah, di situ disebut nama Nabi Muhammad. Kalimat tauhid itu tidak sempurna. Kita mengatakan la ilaha illallah tanpa Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya senantiasa dibarengi. Ada seorang penyair di zaman Nabi Muhammad namanya Ihsan bin Thabit. Beliau mengatakan ishtaq wa ismuhu min ismi. Namanya diambil daripada nama Allah. Innahu mahmudun wa huwa Muhammad. Allah itu mahmud dan Nabi Muhammad adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama, berarti Nabi Muhammad belum wujud bentuk secara fisiknya ke muka bumi. Beliau membuka mata pertama kali di surga saat itu. Pertama kali yang beliau dapati ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu tertulis di dinding-dinding surga, tertulis di qawaimil arsy, di tiang-tiang arsy.
Maka berkata Nabi Adam kepada Allah, siapa ini ya Rabb? Dia adalah seorang nabi daripada keturunan. Maka beliau berkata, bihaqqi hadzal walad farhamil walid, demi kemuliaan anak ini, maka saya inilah orang tuanya, kakek nenek moyangnya ini, maksudnya dirinya. Bahkan ada ulama mengatakan maksud dalam firman Allah, fatalaqqa Adam rabbahu, fatalaqqa Adam kalimat min rabbi, Nabi Adam mendapatkan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kalimat? Ada yang mengatakan di sambungan ayatnya, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa. Tapi ada yang mengatakan maksud daripada kalimat itu adalah as-salatu ala Rasulillah, bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu sehingga dibalik wa may yuti'illaha war rasul, ya, man ata'a Allah faqad, man ata'a ar-rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Artinya Allah menyatukan dirinya dengan Nabi Muhammad. Udah begitu, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diputuskan dan dijadikan Tuhan. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad, tidak ada satu kelompok golongan baik dari kaum muslimin atau bukan dari kaum muslimin yang menuhankan Nabi Muhammad. Itu mukjizat. Kalau yang lain ada bahkan dari umat Nabi Muhammad. Ada yang ngaku Tuhan banyak dari umat Nabi Muhammad. Ya. Yang dipertuhankan banyak. Ada yang mempertuhankan Sayyidina Ali. Ada kelompok-kelompok. Tapi mempertuhankan dan mengputuskan Nabi Muhammad sebagai Tuhan nggak ada. Udah begitu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una. Siapa yang berbaiat kepadamu berarti berbaiat kepada Allah, tapi tidak dipertuhankan. Itu mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Kemudian jangan mendahului. Nah, ini kenapa ayat ini turun? Itu ada sahabat yang ingin mendahului Rasulullah di dalam beribadah. Jadi waktu masuk bulan haji, sebelum masuk tanggal 10 Zulhijjah udah berkorban duluan, ingin mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turun ayat, jangan mendahului Allah dan Rasul. Udah, jangan sok tahu di depan Nabi. Kemudian juga ada itu sahabat, kenapa mereka terdorong untuk seperti itu? Karena tidak pengen berpisah dengan Rasulullah SAW. Di antara mereka pernah ada 3 orang berkumpul dan mereka berbincang-bincang, ini kalau kita meninggal, kita di mana itu? Di surga apa neraka? Nah, insya Allah kita di surga karena kita beriman. Tapi kalau kita di surga kita di mana letaknya? Kan surga ada 3 tingkatan. Iya ya. Gak mungkin kita bisa menyamai Nabi Muhammad. Pengen mereka atas dorongan itu, dorongan pengen tidak berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya satu di antara mereka mengatakan, saya tidak akan tidur malam, sepanjang malam akan saya gunakan ibadah. Satunya lagi bilang, saya juga akan puasa di siang hari, tidak akan pernah tidak berpuasa. Satunya lagi bilang, kalau begitu saya nggak akan kawin, karena kalau kawin sibuk ngurusin anak istri, ngurusin kerjaan. Udah, saya fokus ibadah biar nanti bisa bareng sama Nabi. Jadi dorongannya baik-baik dan mulia. Akhirnya didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berpidato. Beliau mengatakan, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah.
saya ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, paling takut kepada Allah. Udah paling bertakwa, walakinni aqumu wa arqud. Tapi saya kadang-kala tidur, kadang waktunya tidur, waktunya bangun. Wa asumu wa aftir. Kadang saya berpuasa, kadang juga tidak berpuasa. Dalam hadis itu banyak diriwayatkan. Kadang 1 bulan Rasulullah itu banyak berpuasa, sampai disangka ini 1 bulan penuh berpuasa. Bahkan kadang-kala ada beberapa bulan Nabi kagak berpuasa sama sekali. Wa atazawwajun nisa, dan saya tahu. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tidak suka daripada sunnah Nabi Muhammad mana? Hah? Oh, nikah doang. Itu yang disebut tadi itu adalah sunnah Nabi Muhammad. Menikah sunnah Nabi Muhammad, tidur juga sunnah Nabi Muhammad, makan juga sunnah Nabi Muhammad, berpuasa juga sunnah Nabi Muhammad, qiyamul lail juga sunnah Nabi Muhammad. Kalau kalian nggak mau itu semua, mau satu-satu aja, kalian saya ini berarti bukan golongan Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi diutus oleh Allah sebagai rahmat, dan rahmat itu tidak bertentangan dengan fitrah. Fitrah itu naluri kemanusiaan. Kawin itu kan fitrah manusia, tidur juga fitrah manusia, makan juga fitrah manusia. Dan Islam itu untuk menjaga nilai-nilai, bukan menyiksa. Ekstrim ini. Jadi meskipun itu ibadah, tujuannya baik, kalau ekstrim ya kagak boleh. Yang wajar aja gitu. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Islam yang wajar-wajar aja, kagak aneh-aneh, gak macam-macam. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Balik lagi ke ini. Itu ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Nabi itu, para ulama, para sahabat, ahlul bait, tidak ada pilihan. Mereka ikutin apa yang dilakukan oleh Nabi. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pakai sandal masuk ke masjid. Biasanya beliau bawa ke masjid sandal. Tahu-tahu saat itu beliau lepas sandal, beliau tinggalkan sandalnya. Beliau nggak pakai sandal masuk masjid. Dulu masjid belum ada keramik, belum ada apa namanya, ubin, belum ada sejadah, karpet. Jadi masih padang pasir gitu. Jadi orang masuk dengan sandal-sandal di Masjid Nabawi. Suatu saat Rasulullah masuk, beliau lepas, sehingga semua sahabat ikut melepas. Akhirnya beliau sholat. Setelah sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kenapa kalian lepas sandal kalian? Saya lihat engkau melepasnya ya Rasulullah, sehingga kami lepas semua." Kata beliau, "Enggak. Tadi Jibril datang kepadaku dan bilang bahwa di sandalku ada kotoran, ada najis. Maka saya nggak mau bawa ke dalam masjid, makanya saya lepas." Pernah Nabi lagi khutbah, tahu-tahu buang cincin. Cincin terbuat dari emas, beliau pakai, sempat pakai, terbuat dari emas. Akhirnya dibuang oleh Nabi. Semua sahabat membuang cincin-cincinnya mereka. Kan mubazir kan begitu. Sampai ada satu sahabat cincinnya ikut dibuang. Ambil, kata teman kita. Saya tidak akan mengambil sesuatu yang dibuang oleh Nabi, meskipun itu emas. Enak, jangan dipakai, kasih istri atau jual. Enak cincin, lumayan kalau sampai 3 kilo. Itu sahabat tidak punya pilihan. Tiada akhirat, kata Al-Quran. Tidak ada pilihan. Jadi ditelan mentah-mentah. Kalau itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu etika. Sampai-sampai pernah pokoknya apa saja deh dikerjain oleh sahabat, apa yang dikerjain oleh Nabi. Itu Abdullah bin Umar itu pernah berangkat dari
Madinah menuju Makkah untuk melakukan haji. Ketika sampai di satu jalan, beliau itu muter, nggak lurus. Ditanya, kenapa kok begitu? Saya lihat Rasulullah dulu begitu lewat jalan ini. Jadi jalan ini lewat. Padahal saat itu kenapa Rasulullah muter? Karena ada menghalangi, ada kayu. Sedangkan ketika Rasulullah wafat, kayu udah nggak ada. Jika kamu lewat biasa begitu udah bisa. Tapi Abdullah bin Umar karena pengen ikut terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ittiba kepada Nabi, beliau lewat muter. Sampai ada ulama tidak mau makan semangka. Ketika ditanya kenapa kamu tidak mau makan semangka, dia bilang memang pernah nyampe kepada saya sebuah kabar bahwasanya Rasulullah pernah makan semangka, tapi saya tidak tahu bagaimana cara Nabi makan semangka. Tadi saya dihidangkan semangka, saya makan karena udah ditemukan, udah terbuka, ya kan? Kalau dia masih utuh begitu, yang mau repot-repot ngomong gitu. Tapi ini betapa mereka pengen untuk mengikuti Nabi, ikut di dalam segala. Pernah suatu saat kata seorang sahabat, saya ngikut Nabi dan saya punya niat untuk ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya datang ke masjid, ternyata Nabi udah keluar. Saya tanya, kemana Rasulullah? Oh itu ke apa namanya, ke kebun pikir Aris. Jadi nama sumur disebut dengan sumur Aris, ada di Madinah. Datang mereka, akhirnya dia datang. Kata Rasulullah, siapa? Saya Rasulullah. Udah jaga gitu ya. Akhirnya Nabi itu datang ke arah sumur, dan beliau duduk. Beliau apa namanya, julurkan kakinya ke dalam arah sumur dan beliau angkat betisnya, sarungnya diangkat. Tahu-tahu datang orang, assalamualaikum. Man, ditanya sama yang jaga itu, man fil bab? Anak Abu Bakar. Ala harus yang izin kepada Rasulullah. Kasih tahu ya Rasulullah, ini ada Abu Bakar. Ya suruh masuk. Baru masuk. Jadi Abu Bakar melihat Rasulullah duduk begitu. Tahu-tahu beliau duduk di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, samping kanan. Enggak nanya kenapa duduk begitu, enggak. Duduk persis seperti Rasulullah melakukannya. Dimasukkan kakinya ke sumur, diangkat sedikit kainnya dan duduk seperti duduknya Nabi. Berikutnya masuk lagi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar masuk, minta izin lagi masuk. Dilihatnya ini di sumur udah ada Nabi, di kanannya ada Umar. Hanya Sayyidina Umar berada di sebelah kiri Rasulullah SAW. Tidak lama datang Sayyidina Utsman. Mereka berdua niru persis seperti yang dilakukan oleh Nabi. Akhirnya Sayyidina Utsman minta izin masuk ke dalam sumur. Dilihatnya udah penuh ini sumur, tinggal di seberangnya itu nggak ada. Orang kan blunder begitu kan, seberangnya nggak ada. Maka beliau pun duduk persis menghadap Nabi dengan cara yang Nabi lakukan. Jadi sampai cara hal-hal yang duduknya, makannya ini mereka tiru karena mereka takut mendahului Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tiru semua. Akhirnya, nah ini kata ulama, kejadian ini hadis sahih. Ini sama dengan persis tempat posisi mereka di saat dikubur. Jadi Sayyidina Rasulullah di tengah, Sayyidina Abu Bakar sebelah kanan, Sayyidina Umar agak ke belakang di sebelah kirinya. Jadi sama. Sayyidina Utsman di mana? Di seberangnya, di baki, berhadap-hadapan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berdasarkan kejadian ini. Dan masing-masing oleh Nabi yubasyiruhu bil jannah, dikasih kabar gembira bahwa kalian masuk surga. Jadi sahabat tadi dibilang, siapa yang datang? Abu Bakar. Ya, suruh masuk dan katakan Rasulullah yubasyiruka bil jannah. Rasulullah kasih kabar gembira kepada kalian bahwa kalian masuk surga. Tiga-tiganya dikasih kabar gembira oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dilakukan oleh para sahabat kepada
Nabi Muhammad. Masya Allah, sampai itu ini baru satu ayat, padahal ini ada 3-4 ayat menerangkan. Ini waktunya banyak berapa? Ya, udah mau selesai. Oke. Nah, kita lanjutkan. Di dalam Sulhul Hudaybiyah, itu datang seorang diplomat ulung orang Quraisy, namanya Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Dulu sebelum masuk Islam, dan dia diplomat. Biasanya kalau mau berdiplomasi itu diutuslah Allah kemana, ke negara mana. Sampai akhirnya datanglah Urwah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Tujuannya diperintahkan oleh orang-orang Quraisy untuk mengukur kekuatan Nabi Muhammad. Berapa sih pasukannya, senjatanya apa saja sih. Jadi tujuan utamanya memata-matai di dalam kedok diplomasi. Akhirnya datanglah Urwah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih. Urwah datang berjumpa dengan Nabi Muhammad. Udah dia menyaksikan apa yang disaksikan. Habis itu pulang ditanya oleh kelompok-kelompok Quraisy, Abu Sufyan, siapa saja. Wahai Urwah, bagaimana kekuatan Muhammad? Berapa jumlahnya? Apa? Itu semua nggak dijawab oleh Urwah. Dia mengatakan dengan keadaan bingung, Wallahi laqad wafattu ila Rum wa Qisra wa Malikul Fars wa Najasyi. Demi Allah, saya telah pergi menemui Raja Romawi, Raja Persia, Raja Ethiopia, Raja Afrika. Udah saya temuin semuanya. Wallahi ma ra'aitu ahadan yu'addimu ahadan ma yu'addimu ashabi Muhammadin. Demi Allah, saya belum pernah menyaksikan seseorang mengagungkan orang lain seperti pengagungan sahabat Muhammad terhadap Muhammad. Apa bentuknya pengagungan itu? Kada ayyaqtadiluna min wadu'i. Hampir mereka itu saling membunuh satu sama lainnya karena berebutan bekas wudhu Nabi Muhammad. Jadi bekas wudhunya diperebutkan. Wa ma tanakhama min nakhamatin, tidaklah Nabi Muhammad mengeluarkan riak, melainkan riak itu pasti tertangkap tangan mereka dan diucapkan ke seluruh tubuh mereka. Riak Nabi Muhammad. Wa idza takallama ka'anna fi ru'usihim tuyur. Kalau Nabi udah ngomong, maka seakan-akan di kepala mereka ada burung yang hinggap. Gimana kalau ada burung hinggap biar nggak lari? Diam, konsentrasi. Itu sahabat. Adabnya kepada Nabi, bukan lagi kayak zaman sekarang, khotib lagi khutbah yang handphone. Tapi adab Nabi, kayak adab para sahabat nggak. Tapi mereka wa idza umira tasara'u. Tapi bila mana diperintah, berebut untuk melaksanakan perintah. Wa idza nuhi, bila mana dilarang, tidak ada seorang pun yang berani melanggar. Ini luar biasa. Mereka memiliki kunci-kunci kemenangan. Jadi ta'zim dan kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad itu menjadi sebuah kekuatan tersendiri kepada orang-orang kufar Quraisy. Jadi nggak perlu berteriak-teriak, nggak perlu apa. Dengan sendirinya mereka takut kalau melihat para pecinta Nabi Muhammad. Orang-orang yang siap berkorban demi Nabi Muhammad. Orang yang begitu, udah yang dilawan deh orang kayak gini. Mau berapa jumlahnya menang. Makanya kita adakan seperti maulid, kita adakan acara-acara. Nggak perlu keluar-keluar gini-gitu, enggak. Ekspresikan cinta kita untuk Nabi Muhammad. Maka ini merupakan kekuatan yang besar untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laksanakan sunnah Nabi Muhammad. Ini adalah bentuk daripada pembelaan kita terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
dalam ayat itu selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan sedikit lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengeraskan suara melebihi suara Nabi. Nah ini sahabat ketika mendengar ayat ini semuanya ketakutan. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar tuh ngomong kayak berbisik kepada Nabi. Sampai kadang Nabi mengulang-ulang minta diulangi. Apa kamu bilang? Kenapa kamu? Sampai Sayyidah Fatimah, putrinya sendiri, Sayyidina Ali, menantunya sendiri, kalau ngomong kepada Nabi nggak jelas. Kata, ya Ali, kenapa kamu seperti itu? Ya Rasulullah, saya takut amal saya hilang karena bersuara lebih keras dari suara. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin. Nah, jangan mengeraskan. Ini di saat Rasulullah hidup atau telah meninggal dunia, wajib dikerjakan. Kita temukan kadang di Hujrah Nabawiyah, di Raudhah, ya Kak. Kalau lagi ziarah ke Nabi itu ya Allah, beraninya dia ngangkat suara di depan Nabi. Saya kalau nggak ada ingat ayat ini, pengen saya tempelin gitu. Cuman ya Allah, udah deh, kita taat kepada Nabi, kita beretika terhadap Nabi Muhammad SAW. Sampai ada sahabat namanya Thabit bin Qais. Dia itu punya suara kencang, suaranya keras, berkarakter begitu. Suaranya menggelegar kalau ngomong. Ini kan terusan ayat ini, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin wa la tajharu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Janganlah engkau mengeraskan suara seperti kalian sesama. Kenapa? Antah bata a'malukum wa antum la tashkurun. Bisa jadi ini amal habis, amal-amal kalian. Apa amalnya sahabat? Jihad, amal sahabat qiyamul lail, amal sahabat puasa, berjuang, diusir dari kampung halamannya, hijrah. Tapi kalau nggak beretika sama Nabi, antah bata wa antum la tashkurun, akan hilang amalnya kalian dan kalian tidak merasa. Gimana? Ada satu sahabat namanya Thabit bin Qais. Karena suaranya kencang, dia ketakutan, nggak keluar-keluar. 1 bulan penuh dia di rumah mengurung diri, nangis kerjanya. Aduh, sia-sia amal saya. Ini yang dimaksud oleh Allah saya ini. Itu sahabat begitu. Kalau ada ayat Al-Quran, bukan Al-Quran dijadikan senjata untuk menuduh orang lain. Ini orang munafik, ini fulan munafik. Kayak udah jadi Tuhan. Ini zaman kita sekarang, bedanya dengan sahabat. Mereka ketakutan, bukan malah bilang, dengerin, kurang ajar gak mana, nggak begitu. Tapi kepada mereka, itu Thabit bin Qais sumpah dia. Sampai akhirnya dicari oleh Rasul. Mana Thabit? Rasulullah dia mengurung diri, panggil nangis. Kenapa kamu nangis? Ya Rasulullah, amal saya udah hilang. Itu yang diturunkan dalam Al-Quran, saya yang dimaksudkan. Saya punya suara kencang, keras ya Rasulullah. Kata Nabi, jangan khawatir. Mau gak kamu hidup tenang, mulia, dan mati syahid, dan masuk surga? Ya tentu ya Rasulullah. Udah, kamu masuk surga. Akhirnya beliau hidup sampai akhirnya di masa khilafah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau meninggal dunia dalam perang Yamamah, syahid di saat memerangi Musailamatul Kadzdzab. Ini Thabit. Ada cerita menarik tentang Thabit. Wah, ini udah jam 9. Ada nggak? Benar. Jadi Thabit ini meninggal di perang Yamamah, dikubur di situ, di arah Najd, di arah keluar dari Hijaz, keluar dari, ya masih dari luar Jazirah Arab juga. Tapi di situ ada Musailamatul Kadzdzab. Di perang meninggal beliau, bernama Salim Maula Abi Bakar. Berdua, karena orang pada lari, akhirnya beliau enggak bertahan sampai banyak yang meninggal dan akhirnya beliau meninggal dunia. 2 orang, Salim ini juga meninggal dunia. Maula Hudzaifah bin Yaman. Akhirnya dikubur
sudah dikubur. Ini salah seorang tentara mimpi Sabit dan Fulan, saya itu punya baju perang, tapi ketika saya mati, baju perang itu diambil oleh salah seorang, bukan sahabat Nabi, tapi dari kalangan kaum muslimin, diambil oleh Fulan. Tolong diambil, dia taruh di dalam sebuah kemah di sebelah sisi sini, di pojok, di tanah. Tolong kamu bilang kepada pemimpin perang, saat itu pemimpinnya Khalid bin Walid, bilang kepada Panglima Khalid bin Walid bahwasanya saya bilang begitu. Dan jangan bilang bahwa ini kamu dapatin dalam mimpi. Bilang ini asli gitu. Bukan mimpi, padahal itu lagi mimpi. Jadi Sabit bilang, jangan bilang kalau ini dalam mimpi. Akhirnya bangun dia. Allah, gimana nih cara nyampeinnya? Akhirnya sampai ke Khalid bin Walid. Sampaikan kepada Khalid bin Walid, kata Khalid, ayo cari di mana itu. Hanya didatangin kemahnya, ternyata nggak ada orang. Orang itu lari di arah sana. Dilihatnya, dibongkarnya, ternyata pas dibongkar itu ada peti. Pas dibuka petinya benar, ada baju perangnya Thabit bin Qais. Hanya diambil, hanya dibawa ke kota Madinah, diceritakan kepada Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena Thabit banyak utang. Sedangkan hadis Nabi mengatakan yughfaru lisyahid illa dain. Orang yang mati syahid ini diampuni semuanya dosa-dosa kecuali utang. Kalau punya utang nggak ada urusan. Mau mati syahid, mau mati gimana, kalau punya utang kita minta oleh Allah. Makanya jangan suka ngutang. Apalagi ngutangnya kupon. Kredit. Pak, akhirnya dibayar utang sesuai dengan mimpi yang dipesankan oleh Thabit bin Qais. Dari sini menunjukkan bahwasanya orang yang mati syahid ini hidup pada dia, nggak mati, bahkan bisa datang ke dalam mimpi seseorang. Radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Akhirnya ya begitu para sahabat adabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun karena waktu tua, akhirnya kita harus menghentikan perbincangan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang saleh yang beribadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pengantar dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah kepada Alim Hamid yang telah memberikan materi yang cukup inspiratif buat kita. Sesuai dari yang kita sampaikan, mungkin ada jamaah yang ingin bertanya tentang materi. Kami persilakan satu atau dua penanya. Pak Nadi, Waalaikumsalam. Bertanya mengenai ayat yang pertama tadi yang tidak boleh kita ada kalanya kita udah golongan ahli sunnah diklaim mendahului Nabi atas amalan-amalan kita. Itu bagaimana kita menanggapinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan wahyu dari Allah. Ini pertanyaan agak sensitif. Mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya begini, dan itu dikatakan wahyu terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul Islam dinan. Itu di haji wada, haji perpisahan. Rasulullah itu di bulan Dzulhijjah diturunkan. Muharram, Safar, Rabiul Awal tanggal 12 beliau wafat. Jadi dikatakan bahwa itu ayat terakhir yang diturunkan kepada. Artinya sudah sempurna nih, sudah selesai agama. Bentuk kesempurnaan Nabi itu ada kalanya bentuk kulliyah, ada kalanya bentuknya sifatnya adalah sesuatu yang umum, ada juz'iyah,
berarti segala sesuatu yang ada di muka bumi ini telah dibicarakan oleh Al-Quran. Ma farratna fil kitab min syai', kata Allah dalam Al-Quran. Saya tidak melewatkan apapun di dalam Al-Quran, pasti ada. Semuanya ada, dibicarakan, hukumnya ada jelas. Paham dari sini? Semua Al-Quran berbicara. Cuman al-ahdath wal waqa'i, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa senantiasa berevolusi, senantiasa terjadi macam-macam. Dulu belum ada mobil, sekarang ada mobil. Dulu belum ada handphone, sekarang ada handphone. Apakah syariat tidak berbicara tentang hukum bagaimana bersosial media? Ada fikih sosial media. Yang kira ini kan tidak ada dalam kitab fikih. Dari situlah beliau Nabi Muhammad SAW mengatakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanah, siapa yang membuat sesuatu yang baik dalam Islam, falahu ajruha wa ajru man amila biha, dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengerjakan. Sebaliknya, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, tapi yang membuat sesuatu yang jelek, ngasih contoh-contoh yang jelek, dia dapat dosa. Berarti ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Dan Nabi berkata, idza ijtahadal hakim, bila mana seorang hakim berijtihad, artinya orang yang mempunyai kapasitas berijtihad, makanya disebut dengan al-hakim. Kalau orang-orang yang beli Quran terjemahan tahu-tahu berijtihad, itu orang ngelantur, dia dapat pahala 1, 2 kalau benar, kalau salah dapat 1. Artinya boleh berijtihad. Sehingga Islam itu bukan patung yang dipahat 14 abad yang lalu, tapi Islam itu senantiasa berkembang, hidup, saleh di kulli zaman wa makan. Cuman di sini ada pakem-pakemnya, ada tawabid yang tidak bertentangan dengan tawabid, bahkan masih di dalam ruang lingkup tawabid, maka itu dimasukkan dalam istilah sunnah hasanah atau bid'ah hasanah, begitu. Tapi kalau sudah bertentangan, maka itu disebut dengan sunnah sayyi'ah atau bid'ah sayyi'ah. Makanya dikatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu, siapa yang membikin dalam urusan kami dan bukan termasuk dalam urusan kayak gini, fahuwa raddun, maka itu ditolak. Tapi kalau minhu masih dalam ruang lingkup, contoh ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat di zaman Nabi. Nabi pernah mengatakan, as-salatu khairu mawdu'i, salat itu adalah sebaik-baiknya cara mendekatkan diri kepada Allah. Faman syaa falyastaghfir, faman syaa falyastaqim. Kalau mau memperbanyak silahkan, enggak tidak apa. Oh iya. Sahabat ketika seperti itu akhirnya mereka berijtihad. Sampai Nabi bertanya kepada Bilal, bima sabaqtani ya Bilal, dengan apa engkau mendahului saya wahai Bilal? Mendahului kemana? Surga. Fa inni sami'tu daffan 'alaika fil jannah, saya mendengar suara terompamu di surga. Wih, apa yang kau lakukan wahai Bilal? Bilal nggak tahu ya Rasulullah, cuman saya ini tidak pernah wudhu melainkan setelahnya saya sholat 2 rakaat. Jadi yang bikin rakaatain wudhu itu Bilal, yang bikin bid'ah. Tapi tidak bertentangan dengan sawabit, tidak bertentangan dengan pakem. Apa? As-salatu khairu mawdu'i. Paham? Banyak yang seperti itu contoh-contoh. Setelah wafat Rasulullah, sholat tarawih. Dulu Nabi sholat tarawih sendiri-sendiri. Di zaman Sayyidina Umar dibikin berjamaah. Baru sejak saat itu sholat tarawih disyariatkan dengan cara berjamaah. Nabi setelah wafat. Makanya dikatakan ni'matul bid'ah, hadi, sebaik-baiknya bid'ah ini. Kenapa? Tidak bertentangan dengan, berbeda kalau bertentangan dengan pakem. Contohnya, itu ada sahabat pulang dari Persia, lagi dagang Persia, pulang dan dia menyaksikan bagaimana sikap orang-orang Persia kepada raja-raja mereka. Yang sujud pada rajanya, nyampe di depan Nabi dia niru-niru, dia sujud pada Nabi sebagai bentuk penghormatan. Padahal tidak boleh dalam agama Nabi
syariat Rasulullah, haram hukumnya sujud kepada selain Allah. Bukan kufur ya, haram. Kalau dibilang kufur, itu di zaman Nabi Yusuf, itu Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya sujud kepada bapaknya dan sujud kepada Nabi Yusuf. Itu syariat Nabi Yusuf. Artinya, dan syariat ini tergantung kondisi Nabi. Kata Nabi, jangan kau sujud. Seandainya diperbolehkan seseorang sujud kepada sesama makhluk, akan saya perintahkan seorang perempuan sujud kepada suami. Kenapa? Bertentangan dengan paham? Nah, disinilah para ulama berijtihad. Al-Quran dikasih tafsir, lahirlah bermacam-macam disiplin ilmu. Ada ilmu fikih. Dulu di zaman Nabi itu nggak disebut dengan ilmu fikih. Ada ilmu hadis, ada mustalahul hadis, ada ini. Itu dari hasil ijtihad para ulama demi mencapai tujuan utama syariat. Paham? Untuk dakwah juga dibikinlah maulid Nabi, biar kita dengar, bisa memuji Nabi. Itu bukan bikin-bikin, karena tidak bertentangan dengan kaidah yang umum. Maulid Nabi ngapain? Baca sejarah Rasulullah, baca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Perintah dari Allah. Apanya yang mungkar dalam maulid Nabi? Kemudian makan-makan. Kalau ada makanan, iya kan? Makan-makan. Makan buat paham, begitu dan seterusnya. Intinya sesuatu yang bertentangan dengan kaidah yang dibangun oleh Nabi, dan kaidah itu telah terbentuk dengan rapi, sempurna, maka itu disebut dengan bid'ah. Tapi kalau nggak bertentangan, maka tidak disebut dengan bid'ah saja. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan iyyakum wa muhdatsatul umur, hendaknya kalian takut terhadap sesuatu yang baru. Inna likulli muhdatsatin bid'ah, karena setiap bid'ah itu, setiap sesuatu yang baru itu bid'ah. Wa likulli bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Apa semua nih hadis? Makanya dipakai kullu. Dan kullu ini bukan berarti segala sesuatu. Karena bisa jadi sama Imam Suyuti itu punya kitab membahas tentang kul, maknanya kul itu bagaimana. Misalnya dalam Al-Quran Allah mengatakan tentang bahtera Nuh, di mana banjir, tudammiru kulli syai', menghantam segala sesuatu. Tapi gunung-gunung kagak dihantam. Perahu Nabi Nuh kan masuk syai', amat. Itu disebut dengan takhsisul am. Yang dimaksud khusus tapi am. Nah, ini perlu belajar bahasa Arab, perlu belajar balaghah, perlu belajar ini dan itu. Mau ijtihad langsung menyesatkan orang. Mana loh. Ilmu segitunya mau menentang ulama yang hebat, yang hidupnya hanya untuk ilmu. Begitu kira-kira. Masya Allah. Ada lagi? Jawabannya seperempat jam. Kelamaan jadi. Ada lagi? Ya, silakan. Dia kan masih muda. Dalam kedalaman cinta kita kepada Rasulullah tuh kayak ada hijabnya gitu. Apakah ada kiat-kiat atau amalan-amalan biar nama-nama, misalnya kita maulid nih ya, misalnya tiap malam Senin, Senin besoknya paginya masih lagi dosa lagi, jadi makin tutup aja cinta kepada Rasulullah. Apakah ada amalan atau kiat-kiat? Pertanyaan yang super sekali. Pernah ada seorang sahabat namanya Hanzalah. Hanzalah ini ketemu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kaifa amsayta ya Hanzalah? Apa kabar kamu wahai Hanzalah? Dijawabnya, nafaqa Hanzalah ya Abu Bakar. Hanzalah ini munafik wahai Abu Bakar. Siapapun kamu bilang jelek itu, jangan ngomong gitu dong. Gimana saya nggak munafik? Di saat saya hadir bersama Rasulullah, ka'annal janna wan nar baina ainai, seakan-akan neraka dan surga berada di depan mata.
alaina. Tapi kalau sudah saya pulang, syaghalatna amwalana wa ahlana. Anak istri, dagangan, apa bikin sibuk, lupa lagi. Akhirnya maksiat lagi. Kata Sayyidina Abu Bakar, enggak gitu. Aduh, ayo kita datang yuk temuin Nabi. Enak kalau langsung kiatnya langsung minta kepada Nabi. Maka datang kepada Nabi kita. Kata Rasulullah SAW, as-sa'a ya hamba. Memang ada saat-saatnya wahai hamba, selalu. Tapi kalau kamu istiqomah menjaga itu semua, maka engkau akan bersalaman dengan malaikat. Di jalan-jalan kamu bisa salaman dengan malaikat. Kita ini hadir di majlis, masya Allah, iman penuh. Temu orang saleh tambah iman, kecil. Habis itu baca maulid, baca sholawat, masya Allah. Cerita tentang Nabi tambah enak, gitu kan? Kayak mau ibadah terus. Nggak usah repot, nggak usah nunggu besok. Buka handphone aja udah beda. Udah hilang tadi suasana yang penuh dengan syahdu, cinta, semangat, hilang. Ya. Nah sekarang gimana? Maka kiat untuk menjaga itu banyak diajarkan oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Qadar. Di saat kita sudah merasakan himmah semacam ini, disebut dengan himmah futuh namanya. Himmah futuh itu hilang disebabkan beberapa hal. Di antaranya mujalasatul ghafili, duduk berteman dengan orang-orang yang lalai kepada Allah. Kita ini bukan hanya duduk, teman kita kafir kadang. Cuma tuntutan gimana lagi, iya kan? Kemudian aklul haram, makan barang yang haram, itu juga dapat meningkatkan hati buat hati keras. Kemudian diantaranya yang dapat menghilangkan himmah itu adalah al-ghibah. Ghibah. Kadang kita nggak sengaja, tahu dikirim posta, bicarain orang lain. Aduh, capek. Mau keluar dari grup kagak enak. Kadang kita juga butuh masalah. Kemudian lalai kepada Allah. Berarti sebaliknya itu untuk memelihara, baca Al-Quran, duduk dengan kaum sholihin, banyak berzikir. Itu semua membuat seseorang semakin menjaga cinta. Dan cinta kepada Nabi itu bisa dengan saya agak panjang nih, ini kan mau lain. Pertanyaannya, setiap pertanyaan ini apa namanya, judul sendiri. Tapi nggak apa-apa lah, mumpung ketemu ya. Tapi kayaknya udah lapar. Apa saya yang lapar ya? Kata, jadi begini, cinta, kita menjaga cinta kepada Nabi. Pernah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu bercerita, ada seorang ulama namanya Muhammad Al-Majdub. Diceritakan di dalam kitab Kunuz Sa'adah Al-Abadiyah. Muhammad Al-Majdub ini masih kecil, saat itu baru anak-anak. Suatu saat sama ayahnya dipanggil, "Nak, kalau kamu sanggup bulan ini, 1 bulan aja tidak maksiat kepada Allah." Dia masih kecil, belum umur, masih berumur 10 tahun gitu. Sanggup nggak bermaksiat, saya kasih hadiah. Akhirnya dia nggak bermaksiat sampai 1 bulan. Bulan berikutnya digituin lagi sampai dia terbiasa untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Tahu-tahu suatu saat dia datang. Dia tinggal di Sawakin. Sawakin itu antara Makkah dan Madinah. Dikatakan, "Abah, saya kangen sama Nabi. Gak kuat pengen ketemu Nabi. Anterin dong ke Madinah, paling gak ziarah deh ke kuburan." Ayahnya bingung, ini anak masih kecil udah ngeloteh kayak gini. Akhirnya dia nanya kepada guru, kepada ulama saat itu,
kata gurunya, tanyakan anak keinginan ini gara-gara dia dengar dari orang atau memang dari hati. Hanya ditanya, kenapa kamu siapa tadi? Enggak ketemu siapa-siapa. Tahu-tahu hati saya udah memberontak pengen ke kota Madinah. Kalau begitu dibawa, hanya bawa tinggal di kota Madinah dan berkhidmat ke kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tukang sapu, belajar di Masjid Nabawi kalau ada ulama ngajar itu, terus begitu sampai 10 tahun. Pas 10 tahun berarti kan udah remaja. Tadi umur 10 tahun, ini umurnya 20 tahun. Ibunya kirim surat, nak pulang nak, udah kangen nih ibu. Baca surat nangis dia, ya Allah saya suruh pulang sama ibu nih. Saya mau pulang, tidak mau berpisah dengan Nabi Muhammad, tidak mau berpisah dengan kota suci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia datang ke kuburan Rasulullah, nangis di depan Rasulullah. Rasulullah gimana? Saya pulang enggak nih? Saya mau pulang enggak kuat, tapi ini ibu yang perintah. Tiba-tiba terdengar suara dari kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa dibacakan ayat Al-Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Suruh berbakti kepada Allah. Akhirnya, wah ini isyarat. Berarti Rasulullah nyuruh untuk pulang. Ketemu sama ibunya, dia ibunya senang. Nggak lama itu, berapa hari gitu, udah kangen. Ya izin lagi ke ibu, balik dong, saya mau baliknya ke Madinah boleh. Hanya ibunya dengan berat hati, ya datang pulang lagi, balik lagi ke Madinah, baru teman. Nggak mau berpisah dengan kota Madinah. Akhirnya beberapa lama berikutnya, ibunya kirim surat lagi, kamu suruh pulang. Akhirnya nggak mau sekali ini, nggak mau pulang, kan udah ketemu sama ibu. Enggak. Akhirnya tahu-tahu dia dipegang oleh satu orang. Dibilang, hei, pulang kamu. Ibumu menunggu. Ini orang nggak dikenal. Kalau enggak, kamu akan dicoret dari Diwanul Auliya. Kamu akan dicoret dari daftar para wali. Jadi wali kalau kurang ajar sama orang tua bisa dicat jadi wali. Ya macam-macam sama orang tua pokoknya. Hanya pulang. Nah, kisah ini menunjukkan bahwasanya orang menjaga untuk tidak bermaksiat kepada Allah dengan sendirinya akan tertanam cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis. Hadisnya begini. Pada Anas bin Malik Rasulullah memanggil. Anas bin Malik ini berkhidmat kepada Nabi sejak umur 10 tahun. Dan 10 tahun beliau berkhidmat kepada Nabi, ngabdi kepada Nabi. Akhirnya Nabi manggil, ya bunayya, Anas, anakku. Sudah dianggap anak sama Nabi. Ya bunayya, ini istata'ta an tamsi wa tusbih wa laysa fi qalbika ghishun ala ahad faf'al. Wahai putra, jika kalian sanggup untuk di pagi hari, di sore hari, di siang hari, malam hari tidak benci kepada siapapun, maka kerjakanlah. Tidak sombong kepada siapapun, kerjakan. Kalau kamu sanggup, kalau kamu sanggup untuk tidak menyimpan permusuhan kepada siapapun, kerjakan. Ya bunayya, wa dzalika min sunnati. Karena ini untuk membersihkan hati ini dari sifat-sifat yang tercela itu adalah sunnah. Wa dzalika min sunnati. Faman ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta padaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, dia akan bersamaku di surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang cinta. Intinya dari mana kita untuk menimbulkan cinta ini? Bersihin dulu, karena cinta ini barang mahal. Cinta ini suatu hal cahaya
bukan kegelapan. Sedangkan cahaya, barang yang jernih, yang suci, tidak layak ditaruh di tempat yang kotor. Ini air, kalau bekas kopi meskipun ditaruh air Zam-Zam, keluarnya apa? Hitam. Kenapa? Apa yang salah? Zam-Zamnya kagak. Yang salah apanya? Tempatnya, niatnya, hati ini. Jadi kalau masih ada kebencian dalam hati, hasud, sombong dan lain sebagainya, terus dia mengaku cinta kepada Nabi, bohong. Karena cinta itu akan tertanam tatkala hati sudah bersih dan siap. Bersihkan dulu hati. Nah, demi Nabi Muhammad, dia rela mengalah demi Nabi Muhammad, demi cinta. Orang kalau udah cinta dan sayang, ngalah. Kalau yang udah kawin ditanyain, dia pengen makan durian, membeli durian, kata istri, jangan, ke mall aja deh. Jadi deh, nggak apa-apa. Kenapa? Sayang. Dia ngalah. Kita sayang kepada Nabi. Ayo kita kalahkan ego kita, kalahkan diri kita, nafsu kita, kalahkan. Maafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Baru cinta, baru akan didatengin oleh Nabi dalam mimpi, baru akan berjumpa dengan Nabi. Kapan? Tatkala kita sanggup membersihkan hati. Mudah-mudahan Allah bersihkan malam ini hati kita. Tidak menyimpan kebencian, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan permusuhan. Ya Allah, dunia udah penuh sesak dengan kebencian. Saatnya kita para pecinta untuk menebar cinta, untuk menebar kasih sayang di antara kita. Dimulai dari orang terdekat kita, anak kita, istri kita, teman kita, teman kerja kita, sahabat kita. Ayo berikan porsi kasih sayang untuk mereka demi cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebarkan nilai-nilai ini. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita semua. Ya Allah, keluarkan iblis, syaitan yang suka menebar namimah, yang keinginan untuk mengungkap aib orang lain. Udah deh, Allah keluarkan semuanya, keluarkan ya Allah. Kita udah bosan dengan hati yang seperti ini. Kita pengen hidup nikmat kayak di surga. Allah mensifati orang-orang surga itu seperti apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Aku cabut, kata Allah, dari hati orang-orang penduduk surga dari sifat-sifat ghil. Enak di surga itu. Pengen hidup seperti di surga. Hilangkan kebencian dari dalam hati, hilangkan sombong dari dalam hati, hilangkan iri dan dengki dari dalam hati. Insya Allah kita hidup terasa berada di surga, nikmat berada di surga, berkah cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang mau kita persembahkan di hadapan Nabi, dengan apa kita akan menghadap kepada Nabi? Kalau kotor punya hati, malu. Apa enggak malu dengan kebencian, dengan ngaku umat Nabi Muhammad, tapi hatinya keruh, hatinya kotor? Aduh, ya Allah, jangan sampai kita meninggal dunia sedangkan kita masih bawa penyakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan hati kita dari segala penyakit, dari segala kemaksiatan, dari segala hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasul. Innahu akramul akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Nampaknya sampai di sini aja kita. Doa kita kepada yang Bismillah. Doa tak perlu. إنك كثير من الآباء قريب من الآداب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا السنوات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. آمين. ربنا تقبل منا ومنكم اللهم يا كريم.
Alhamdulillah telah sama kita simak dan kita dengarkan materi-materi yang memang sangat-sangat berharga untuk kehidupan kita sehari-hari. Selesai doa penutup, maka selesailah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Sebelum jamaah pulang, jangan pulang terlebih dahulu karena kita sudah menyiapkan santap malam. Nah, insya Allah berkah sudah dibacain maulid ya. Sudah disiapkan nasi kebuli, tinggal diatur saja 1/4/3. Dan untuk kajian bulan depan, bulan Desember, nanti kita akan umumkan. Jadi jamaah dipantau saja ID Al-Aufiyah. Sekian dari kami. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.